Salam, bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Mari kita buka bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Agung, karya agung mula yang mempersatukan kami di tempat ini, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang penuh hikmat. Dalam perayaan Paskah ini kami mau mengubah diri kami menjadi pribadi yang sudah ditebus oleh-Mu dan menjadi orang-orang yang diutus untuk berkarya dimanapun kami berada dengan kesederhanaan dan dengan sekecil apapun karya kami. Pewartaan-pewartaan yang Engkau ajarkan kepada kami akan kami sampaikan, baik untuk diri kami, orang lain, saudara kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang kami benci. Semoga sukacita Paskah selalu menaungi kami, kegembiraan, dan yang paling utama, amanat agung-Mu untuk mewartakan sabda dan firman-Mu ke segala penjuru dunia kami selalu lakukan. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah berbicara tentang yang dilahirkan dari perawan Maria bagian 1. Seperti yang kita sudah ketahui, pada perayaan Paskah yang akan dan sudah kita laksanakan sekian hari ini, dan kita sudah merayakan mulai dari hari raya Paskah pada Minggu Paskah dan sampailah pada hari Rabu ini. Jadi sudah kurang lebih kita merayakan hari raya Paskah itu adalah yang ke-11 ya hari ini ya. Dan kita masih merayakan Paskah dengan suasana sukacita dan penuh rahmat pengampunan dari Allah Bapa di surga. Karena pertobatan itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah dari Bapa di surga. Dan itu adalah kehendak Fiat Voluntas Tua, sama seperti perawan Maria menjawab apa yang disampaikan Allah melalui perantaran malaikat. Terjadilah menurut perkataanmu, atau terjadilah menurut kehendak-Mu. Nah, materi kita yang pertama pada hari ini yaitu yang dilahirkan dari perawan Maria bagian pertama. Kalau kita merayakan misteri Natal, kita mendirikan kandang Natal. Kita mengikuti kisah-kisah yang kita baca dalam Injil Matius dan Lukas dengan tambahan-tambahan dari legenda, seperti patung sapi jantan dan keledai. Juga para seniman lukis Kristen menunjukkan perhatian terhadap uraian yang diberikan oleh Lukas. Karena Lukas menggambarkan ceritanya dengan sungguh hidup, maka legenda mengatakan bahwa Lukas adalah seorang seniman lukis. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, tak dapat disangkal bahwa cara memandang misteri Natal menimbulkan rasa terharu. Mengapa? Karena kita menikmati suasana Natal. Akan tetapi cara merayakan misteri Natal seperti itu kurang memperhatikan maksud dan arti dari sabda kitab suci itu. Liturgi gereja yang resmi mengikuti cara lain dan lebih memperhatikan isi pokok misteri Natal. Misalnya malam Natal bersorak tentang Kristus Raja, graduale, yang berkuasa atas umat manusia. Epistola Misa Malam Natal bersabda tentang harapan kita akan kemuliaan yang akan datang di akhir zaman. Misa kedua dan ketiga tentang Tuhan Raja dan tahtanya. Semuanya tertuju kepada Kristus yang mulia, bukan kepada peristiwa kelahiran di Palestina sendiri. Peristiwa kelahiran itu menjadi lukisan dan lakon dari Kristus yang telah bangkit. Para ahli eksegese atau ahli penafsir kitab suci dulu mempelajari peristiwa-peristiwa yang dibacakan pada hari raya Natal dari sudut yang sangat berlainan. Mereka mempelajari berita-berita masa muda Yesus dari sudut ilmu sejarah secara modern dan tampak kepadanya banyak kesulitan.
Mereka mencoba menyelidiki tahun kelahiran Yesus secara tepat, namun tak ada penyelesaiannya. Mereka menyelidiki adat istiadat bangsa Yahudi zaman itu, alat pertunangan, pernikahan, cara berpergian, penginapan di pasanggerahan, adat peraturan-peraturan pentahiran yang kultis, dan sebagainya, dan menemukan banyak hal yang menarik. Mereka juga mencari sumber-sumber yang dipakai oleh penginjil. Nyata bagi mereka perbedaan besar antara Matius dan Lukas. Kemudian mereka menarik kesimpulan bahwa bahan-bahan yang telah mereka pakai sangat berlainan satu sama lain. Pekerjaan para ahli eksegese lama hanya mempelajari soal-soal serupa itu, yakni kesulitan-kesulitan dari pihak sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang tidak. Pihak yang satu berusaha untuk membongkar otoritas dan kebenaran isi berita-berita itu, pihak yang lain berusaha mempertahankannya. Semua hal ini dipandang dari sudut sejarah modern. Biarpun pekerjaan itu berguna, tak seorang pun boleh menganggap bahwa ia mengerti isi dan maksud berita-berita masa muda Yesus. Kalau perhatiannya hanya pada apa yang benar terjadi dan apa yang tidak. Dibandingkan dengan hal ini, umat beriman yang sederhana dalam pertimbangannya yang saleh dan dalam mengikuti upacara liturgi mengerti dan menangkap lebih baik isi dan maksud pokok penginjil. Mengapa pandangan historis tidak mencapai maksudnya? Nah, ini harus dipahami oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka baiklah kita untuk mengerti dan memberi pengertian yang lebih jelas. Kita memperhatikan juga cara membuat berita dalam Perjanjian Lama. Hal itu berlaku juga bagi peristiwa-peristiwa yang diberitakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Matius bermaksud menunjukkan Yesus sebagai Mesias. Apa yang tertulis tentang Mesias dipenuhi dalam diri Yesus. Akan tetapi, terutama harus diingat bentuk kesusastraan yang istimewa yang dipakai baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam cerita-cerita tentang masa muda Yesus. Bentuk kesusastraan itu umum di dunia Asia Kecil, di antara bangsa-bangsa Semit waktu itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Perjanjian Lama juga mengenal riwayat hidup masa muda orang besar, seperti Ishak, Musa, Simson, Samuel. Riwayat hidup ini sering dilukiskan atas cara yang sama. Berita-berita itu sering tentang saat seorang ibu mengandung, saat kelahiran, pemberian nama, upacara sunat, dan pengalaman-pengalaman di masa muda. Berita-berita ini dibuat sebagai satu skema yang selalu diulang-ulang. Skema serupa juga sering terdapat pada dongeng-dongeng dan legenda-legenda orang suci. Misalnya orang tua yang saleh dan sudah berumur tak mendapat anak, sehingga mereka bersusah hati seperti Abraham dan Sarah. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 19. Atau istri yang mandul seperti Rebeka. Kejadian 25 ayat 21. Ibu Simson, ya. Bab 13 ayat 2. Kemudian Hana, ibu Samuel. Kitab 1 Samuel bab 1 ayat 2. Lalu Allah mengabulkan doanya. Kita bisa baca di Kejadian 25 ayat 21, 1 Samuel bab 1 ayat 11. Kemudian janji tentang kelahiran seorang anak laki-laki lewat sabdanya. Kejadian 15 ayat 4, Kejadian 17 ayat 16. Dengan menampakkan diri, Kejadian 18 ayat 10. Dengan perantaraan malaikat, ya. Kita bisa baca
di Hakim-Hakim bab 13 ayat 3 atau sabda seorang imam 1 Samuel 1 ayat 17. Sering janji itu meramalkan kebesaran anak kelak. Misalnya tentang Simson. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Hakim-Hakim 13 ayat 5 dan bandingkan Kejadian 16 ayat 12. Berita seperti itu sering tidak dipercayai. Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12. Orang meminta tanda. Kejadian 15 ayat 8. Hakim-Hakim 13 ayat 8. Nama anak ditentukan Allah seperti Ismail. Kejadian 16 ayat 11. Lalu Ishak. Kejadian 17 ayat 19. Dan Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Kejadian luar biasa selama mengandung. Kejadian 25 ayat 22. Waktu kelahiran. Kejadian 25 ayat 25. Atau di masa muda. Kejadian 21 ayat 9 sampai 21. Kemudian Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Lalu kitab 1 Samuel bab 3. Yang penting untuk kehidupan kelak. Sering anak yang memainkan peranan untuk Israel atau bangsa-bangsa lain tertimpa bahaya dan diselamatkan atas cara yang ajaib. Misalnya, Ismail, Kejadian 21 ayat 16 sampai 19, kemudian Ishak, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, lalu Yusuf, Kejadian 37 ayat 18 sampai 36, dan Musa, Keluaran bab 2 ayat 2 sampai 10. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semua cerita itu bukan merupakan sejarah dalam arti modern, meskipun orangnya adalah tokoh-tokoh sejarah. Cerita-cerita serupa masuk jenis kesusastraan. Hero sage. Sage itu artinya pahlawan. Seperti yang terjadi pada Simson. Namanya yang berarti yang ajaib. Dan menyatakan perbuatannya yang ajaib di kemudian hari. Cerita pemberian nama itu bermaksud menyatakan bahwa segala perbuatan Simson harus dilekatkan kepada Allah. Semua cerita itu tidak dimaksudkan bahwa kejadian di masa muda itu telah berlangsung demikian, melainkan bermaksud melukiskan bahwa seluruh kehidupan telah dimaksudkan Allah untuk melaksanakan rencananya. Keyakinan iman yang diberitakan dengan lukisan cerita-cerita serupa boleh diterangkan dengan perkataan Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jadi dalam cerita-cerita populer itu dipuji Allah yang setia. Jadi harus digarisbawahi dan kita pegang bahwa cerita-cerita populer itu dipuji Allah yang setia. Jadi seperti itu. Yang Maha Rahim. Nah itu. Maka dalam hari Minggu Paskah kedua kemarin itu kan dirayakan, ditetapkan oleh Paulus Yohanes kedua sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dulu disebut dengan Minggu Paskah kedua itu Minggu Paskah Putih. Nah, kemudian ditetapkan sekitar tahun 2000 oleh Yohanes Paulus kedua menjadi Minggu Kerahiman Ilahi. Maka semua cerita-cerita itu jelaslah untuk Allah yang setia dan yang Maha Rahim. Allah yang memilih orangnya untuk maksudnya yang mulia. Menjadi bapa-bapa perjanjian, menjadi pembebas dari tangan musuh, menjadi pemberita sabdanya yang mengandung keselamatan. Karena sekali lagi kita pahami bahwa dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah menyelamatkan umat manusia. Nah itulah
bagian pertama materi kita pada hari ini.